Kalau kencing kucing mah nggak najis, ibu. Kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis, air liurnya tidak najis. Kenapa? Karena Nabi SAW sabda, innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis, kata Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Salah fatal memahami makna hadis sahih. Yahya Badrus Salam Al-Wahabi nyaris saja menyesatkan umat Islam Indonesia. Berdasarkan tayangan yang beredar, salah satu da'i Wahabi Salafi kembali mengeluarkan fatwa kontroversial menjijikkan lantaran tidak bisa memahami dalil sahih. Berikut jawaban dari Yang Mulia Ustadz Adi Hidayat. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Kotoran yang dikeluarkan dari pencernaan hewan selain dianggap menjijikkan juga dikategorikan sebagai salah satu perkara yang najis. Sehingga ketika kotoran ini menempel pada badan atau pakaian orang yang sedang sholat, dapat berakibat pada batalnya sholat yang dilakukan. Status hukum kotoran hewan adalah najis secara mutlak, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau hewan yang haram dimakan dagingnya. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i serta dijadikan sebagai pengamalan dan ketetapan oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Berkaitan dengan kucing, apakah suci atau najis? Dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha laisat binajasin, innaha minat tawafin." Kucing itu tidak najis, sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekitar kita. Hadis ini menunjukkan bahwa kucing adalah hewan yang suci. Termasuk hikmah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menyebutkan suatu hukum, beliau menyebutkan sebabnya. Sebab kucing tidak najis karena ia sering mondar-mandir di sekitar manusia. Namun tetap saja kucing haram dimakan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Tha'labah, beliau berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhi nabin minas siba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Yang dimaksud bertaring adalah setiap hewan yang memiliki taring dan taringnya digunakan untuk menerkam mangsanya. Kucing termasuk di dalamnya. Nah, sekarang apakah seluruh tubuh kucing itu suci, termasuk juga kotorannya? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fathul Jalal menegaskan, segala sesuatu yang tidak boleh dimakan, maka air kencing dan kotorannya najis, walaupun ia suci. Misalnya manusia, air kencing dan kotorannya najis, akan tetapi ia suci ketika hidup dan setelah mati. Demikian pula kucing, maka dia suci kecuali air kencing dan kotorannya, maka sesungguhnya hal itu najis. Ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa air kencing dan kotoran kucing tidak najis. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaha laisat binajasin, innaha minat tawafin." Sesungguhnya kucing tidak najis, ia di antara binatang yang selalu mengelilingi kalian. Hadis tersebut tidak menunjukkan sama sekali kepada sucinya kotoran dan air kencing kucing. Karena hadis tersebut, kalau dilihat dari asbabul wurudnya, datang dalam masalah jilatan kucing. Diriwayatkan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, beliau merupakan menantu Abu Qatadah. Beliau berkata, bahwasannya Abu Qatadah masuk, lalu dia menuangkan air wudhu baginya. Lalu datang seekor kucing dan minum darinya. Maka dia memiringkan bejana untuk kucing tersebut hingga ia selesai minum.
Kabsyah berkata, dia melihatku, aku sedang memperhatikannya. Maka dia berkata, apakah engkau heran wahai anak saudaraku? Saya menjawab, iya. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing tidak najis. Ia di antara binatang yang selalu mengelilingi kalian. Oleh karena itu, para imam ahli hadis semuanya meletakkan hadis tersebut pada bab jilatan kucing, bukan dalam bab sucinya air kencing dan kotorannya, seperti Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab.